Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bagaimana keistiqomahan dalam beramal di bulan Ramadan ini. Insyaallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dan kapanpun Anda berada, mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diberikan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan keistiqomahan dalam mengamalkan amalan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas tentang apa definisi dari istiqomah itu, hendaknya kita tahu apa istiqomah itu di dalam Islam sendiri. Istiqomah berasal dari kata istaqoma, yastaqimu, istiqomah, wa mustaqiman, ihdina siratal mustaqim, dan berilah kami jalan petunjuk, jalan yang lurus, berilah kami jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Istiqomah ialah jalan lurus yang mana orang mukmin melakukan suatu amalan baik dengan lurus, dengan kontinu, dengan secara terus menerus, secara definisi seperti itu. Tetapi pada istilahnya istiqomah itu ialah perbuatan amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam firman-Nya Al-Qur'an dan di dalam tertulis di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sesuatu kebaikan yang tertulis itu dilakukan oleh seorang mukmin, dilakukan oleh awal sampai akhir sehingga mereka mendapatkan derajat tingkatan husnul khotimah karena mereka istiqomah dengan kebaikan. Akan tetapi banyak sekali kita temukan di luar sana mereka yang melakukan kebaikan tetapi tanpa dengan istiqomah. Mereka yang melakukan kebaikan tetapi diakhiri dengan keburukan, yaitu husnul khotimah. Ada juga mereka yang melakukan keburukan, mereka melakukan kegiatan dosa tetapi diakhiri dengan husnul khotimah karena mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di dalam dadanya. Akan tetapi lebih dari itu semua, kitalah orang mukmin melakukan suatu kebaikan dari awal sampai akhir. Itulah keistiqomahan yang paling bagus bagi kita orang-orang mukmin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, minggu demi minggu, kita telah merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, dan kita sekarang memasuki ambang pertengahan di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita tetap terus-menerus istiqomah dengan amalan yang kita amalkan di awal bulan Ramadan hingga sekarang? Tentu jawabannya berbeda-beda, karena memang iman seorang itu berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana kata ulama mengatakan, al-iman yazid wa yanqus, yazid bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya iman itu maka mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurangnya iman itu mereka melakukan kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana di bulan Ramadan ini atau bahkan seterusnya kita tetap pada rel kebaikan? Bagaimana itu caranya? Maka kita bisa meneliti, kita bisa memperhatikan dua bagaimana keistiqomahan manusia itu. Pertama, kita melihat hatinya, kedua kita melihat lisannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu.
wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan tidaklah istiqomah imannya seorang hamba itu kecuali mereka istiqomah di dalam hatinya, kemudian istiqomah juga di dalam lisannya. Dapat kita teliti bahwasanya dua perkara ini sangat berpengaruh satu sama lain. Kita bisa melihat orang yang hatinya buruk, maka lisannya pun akan buruk. Begitu juga ketika kita melihat hati seorang itu baik, maka dia tidak akan mengatakan, dia tidak akan mengungkapkan keburukan di dalam lisannya kecuali kebaikan saja. Ini sangat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ala inna fil jasadi mudghah iza salahal jasadu kulluhu wa iza fasadal jasadu kulluhu alla wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging, dan apabila daging itu baik maka baiklah seluruh jasad manusia itu, dan apabila daging itu buruk maka buruk pula seluruh organ tubuh manusia itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya dari keistiqomahan seorang hamba itu bisa kita lihat dengan mereka yang mengamalkan 5 perkara. Sebagaimana kita ketahui perkataan ulama yang mengatakan pertama ialah ada 5 perkara. Tombok hati, bisa disebut juga tombok hati. Kalau di Indonesia itu lebih terkenal dengan tombok hati atau obat hati. Yaitu pertama ialah membaca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, berpuasalah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang kelima ialah zikir malam berpanjanglah. Apabila 5 perkara ini bisa kita melakukannya, maka insya Allah istiqomahlah seluruh amal kita. Sehingga kalau sudah istiqomah, insya Allah kita akan mudah meraih ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk orang-orang golongan hamba yang dikumpulkan oleh Allah, sehingga kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka pulanglah kau terhadap Tuhanmu, karena Allah telah meridhoimu dan engkau telah diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kepada golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada surgaku. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hamba yang dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti, karena kita mendapatkan husnul khatimah dengan melakukan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.